الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة في الله, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufiknya kita bisa bertemu kembali dan berada dalam kebajikan yang telah Dia turunkan dari langit, yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau serta keluarga beliau, para ummahatul mukminin, istri-istri beliau dan ahli bait beliau, dan pada sahabat-sahabat beliau ridwanullah taala anhum ajma'in. Ayyuhal ikhwatu fillah, ini malam saya akan kembali menggelar asma dan sifat. Karena asma dan sifat ini sangat penting dan jarang orang membahasnya secara rinci, tetapi biasanya bahasanya global. Asma dan sifat ini menentukan manusia dia berada di dalam akidah yang mana. Penting banget ini asma dan sifat. Kita tidak boleh menjadi kaum Jahmiyah. Jadi kalau Anda mau tahu tentang kaum Jahmiyah itu, Anda beli buku namanya Tahdhib Syarah Aqidah Tahawiyah. Tidak boleh menjadi kaum Jahmiyah bahwasanya mereka menolak seluruh asma dan sifat. Akibatnya mereka pun mengatakan Allah itu zatnya berada di mana-mana. Jadi itu aqidah Jahmiyah, lalu dianut oleh orang-orang yang mengatur berakidah ahli sunnah. Kan gak lucu. Padahal itu aqidah Jahmiyah. Kemudian mereka pun menolak asma dan sifat sebagaimana Syiah menolak asma dan sifat. Lalu dikatakan itu hal-hal yang mengada-ngada, yang mengadakannya Wahabi katanya, kata mereka. Padahal sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah ada. Dalam Al-Quran itu ada, dalam As-Sunnah pun sudah ada tentang asma dan sifat. Baik, pentingnya asma dan sifat ini menentukan Anda berada dalam kelompok mana di antara kelompok 73. Karena kelompok 73 itu mereka cacat akidah, cacat tentang asma dan sifat. Maka ahli sunnah wal jamaah itu kalau dia disuruh membahas takdir sangat amat canggih dan bisa, karena berangkat dari asma dan
sifat. Jadi takdir itu bahagian daripada asma dan sifat. Ketika tentang asma dan sifat seseorang tidak kelar, maka fatal dia masuk dalam masalah takdir. Anda bayangkan kalau seandainya ada orang bertanya kepada Anda, mengapa Allah mentakdirkan takdir qadar? Dan apa perbedaan antara qada dan qadar? Kan pusing tuh. Dan ini penting untuk dipahami. Karena tanpa ada pemahaman hal ini, maka manusia begitu dia kepentok dalam satu masalah, dia bisa emosional. Dia dapat penyakit nggak sembuh-sembuh, dia telah berusaha. Fatal nggak? Lalu dikontak oleh orang, bagaimana antara sebab akibat dengan takdir? Bagaimana antara innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dengan takdir? Allah tidak akan merubah keadaan seorang sehingga mereka merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Bagaimana ayat ini dengan takdir? Apa nggak pusing? Sama juga seorang muslim yang tidak mengerti tentang asma dan sifat, bagaimana dia bisa sabar ketika dia menghadapi permasalahan? Sabar syar'i, bukan sabar istilahi. Sabar syar'i, ada orang Kristen bahkan orang tidak beragama ketika dia sakit sabar kok. Tapi sabar syar'i, ini dia yang jadi masalah. Yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi sabar itu menjadi dua bahagian. Ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Siap tafsir? Ibnu Katsir? Yang 1 sampai 4 dulu. Baik, bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi mungkinkah setiap orang untuk bisa bersabar syar'i? Apa mungkin setiap orang, setiap muslim bisa untuk bersabar syar'i? Enggak. Jangankan orang kafir, orang Islam aja belum tentu dia bisa sabar syar'i. Untuk sabar itu butuh ilmu. Musa ketika ia tidak bisa mengikuti Khidir karena tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Jadi kesemuanya ini butuh ilmu. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baca tafsir. Melalui firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hambanya untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan dengan cara menjadikan kesabaran dan sholat sebagai penolong. Sebagaimana yang dikatakan Mukaththir bin Hayyan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, hendaklah kalian mengejar kehidupan akhirat dengan cara menjadikan kesabaran dalam mengerjakan berbagai kewajiban dan sholat sebagai penolong. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan kesabaran adalah syam atau puasa. Al-Qurtubi dan ulama lainnya mengatakan, oleh karena itu bulan Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabar pada ayat tersebut adalah menahan diri dari perbuatan maksiat, karena disebutkan bersamaan dengan pelaksanaan berbagai macam ibadah, dan yang paling utama adalah ibadah sholat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sabar itu ada dua. Jadi sabar itu menurut Umar bin Khattab ada dua. Sabar ketika mendapatkan musibah. Ulangi kata Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, apa katanya? Sabar itu ada dua. Sabar ketika mendapatkan musibah adalah baik, dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri
dalam mengerjakan apa yang diharapkan Allah. Jadi sabar itu terbagi menjadi dua bahagian. Sabar atas musibah yang pertama, kedua sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi ada dua. Yang utama ialah sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Itu lebih utama. Butuh ilmu apa tidak? Butuh. Penjelasan sabar ini, baik kalau gitu saya lempar. Anda mau pilih apa? Sabar itu bahasanya dari sifat Allah as-sabur. Bahas sabar rinci atau bahas takdir? Hasan itu sahabat bil. Sabar. Hah? Sabar ya? Baik. Sabar itu dia merupakan salah satu sifat Allah as-sabur. Bukankah di dalam 99 nama itu ada salah satu namanya as-sabur? Allah itu sabar atau tidak? Tapi ada satu sifat yang bertolak belakang daripada as-sabur, sabar. Al-ghadab. Yaqdum. Marah. Jadi kalau menurut Sufi dan Murji'ah, sabar tanpa batas. Menurut Ahli Sunnah, sabar itu ada batas. Sabar itu punya batas. Kemudian contoh sabar dan sabarnya berbatas ialah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sabar, dan bagaimana pula di sisi lain dia melihatkan kemarahannya. Kenapa bangsa Indonesia ini tidak dibalikkan oleh Allah buminya, tidak ditumpulin blok gitu, ataupun India ataupun Amerika itu tidak dibalikin blok? Kenapa? Supaya liyazdadu kufran, supaya bertambah-tambah kufurnya. Sabarnya apa menunggu? Sabarnya dia menunggu. Sabar. Ini bukti kesabaran Allah. Bukti kesabaran Allah yang kedua, dia mengutus 12 orang nabi dari kalangan Bani Israel. Bertambah baik atau bertambah kacau? Dalilnya surat 5 Al-Maidah ayat 20-21. Ya, wa qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. 3 ya? 20 itu kan? 20. Silakan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu. Jadi di situ disebut wa fikum anbiya, jamak. Jadi bukan satu nabi. Jadi banyak nabi, ada 12 orang nabi dari kalangan Bani Israel. Sabar nggak itu? Sabar atau tidak? Sabar. Dan dia kepentok ketika nabi terakhirnya dari kalangan mereka. Bertambah biadab, bukan bertambah. Dia bagaimana menuduh Allah dan menuduh, mengakui Isa sebagai seorang nabi, tapi istihza. Dia berkata, wa qawlihim inna qatalna al-masih ibn Maryam Rasulullah. Bahwasanya dalam surat An-Nisa itu ya, surat 50, surat 4 ayat 157, dan perkataan mereka, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Itu dia. Apa perkataan mereka? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Jadi mereka mengatakan dia Rasul, tetapi istihza.
57. Lu'ina alladziina kafaru ala lisan lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. 78. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Oke, itu kesabaran Allah sampai muara akhir dia dilaknat oleh nabi mereka dari kalangan mereka sendiri. Baca terjemahan. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Oke, yang ditanyakan marahnya Allah ada batasnya? Ada batasannya? Yang disuruh sabar tidak berbatas itu Sufi sama Murji'ah. Sufi dan Murji'ah itu sabar tanpa batas. Jadi contoh bahwasanya sabar itu ada batas. Di mana sifat Allah di situ dia as-sabur, yang mana di sisi lain dia yaqdha, marah. Jadi menunjukkan Allah marah kalimat kepada Bani Israel itu surat 5 Al-Maidah 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Kalimat atau tidak? Kalimat. Jadi kaum muslimin ini menjadi kacau balau dan hancur lebur karena mereka tidak memahami sifat Allah yang ganda, yang selalu bertolak belakang. Yang diketahui di mana di kitab Ghafurur Rahim. Dia lupa Allah itu bahwasanya Ia syadidul iqab. Dia lupa bahwasanya Allah itu memang satu sisi sabar, tapi di sisi lain dia pandai marah. Marah dan sabar ini tidak boleh berpisah. Saya ulangi ya, marah dan sabar ini tidak boleh. Ketika manusia berperang di medan perang pun harus ada dua sifat ini. Ketika dia membunuh ditunjukkan kemarahan dia. Begitu dia kena, marah atau sabar? Butuh ilmu nggak? Butuh ilmu. Di dalam segala hal, marah dan sabar ini selalu bergandengan. Jadi manusia tidak boleh tidak marah. Saya ulangi kembali, manusia tidak boleh dia tidak marah. Dia harus marah. Hanya meletakkan proporsi marahnya di mana? Proporsi sabarnya di mana? Contoh, buka surat 20 Thaha ayat 132. Ini Allah menggunakan istilah sabar di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengarkan saya baik-baik, ini ada istilah sabar dalam hal ini. Dengarkan istilahnya, teksnya, tekstual. Lihat Qur'annya, teksnya. Nah, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. ada enggak? Ada ya? Ulangi. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Enggak dong, terjemahnya langsung. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Aha. Ketika Anda memerintahkan keluarga Anda untuk
lihat malah ya, dalam hal yang sama. Bagaimana kalau istri Anda tidak salat? Setelah Anda peringatkan dia 4 bulan, tetap duduk dalam rumah tangga dengannya atau tak? Saya tanya, tolong jawab. Apakah Anda tetap biarkan dia hidup bersama Anda atau Anda tolak? Tolak. Karena kalau tidak Anda leyus. Tolak. Ketika dia tidak mau salat, karena itu amar. Ketika dia mengganggu keuangan Anda, ya. Di mana dia saklek, di mana dia lembut. Ada nggak dua sisi? Ada ya? Ada ya? Ada dua sisi. Di mana Anda sabar, terus mengontrolnya, menanyakannya, memberikan fasilitas untuknya ketika beribadah. Anak dari sini itu diberikan fasilitas untuknya ketika dia beribadah. Keluarga yang ada itu juga Anda berikan fasilitas, termasuk karyawan Anda. Kalau dia nggak mau salat, pecat dari pekerjaan. Kalau nggak, ente dosa azab sampai kiamat kelak nanti. Termasuk pembantu di rumah Anda, tidak boleh dia tidak salat, keluarkan dia, usir dia, haram. Bagaimana kalau orang bekerja sama Anda, dia berzina ataupun minum khamr? Anda mau nggak? Nggak mau kan? Tentu Anda akan bereaksi. La, as-salat lebih utama. Karena salat itu ada dua. Melakukannya amr, meninggalkannya nahi. Anda lihat surah 20 ayat 14. Anda lihat di mana amr, di mana nahi. Tarkuhu nahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Perintah nggak? Lanjut. Fa khalafa min khalfihim khalfan 19 ayat 59. Surat 19. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Ini target. Lanjut. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi Yahudi pertama diperintahkan sholat di masa Musa, lalu generasi setelah Musa meninggalkan sholat. Generasi Yahudi bukan itu. Di masa Musa mereka sholat, kena perintah sholat. Setelah berlalu beberapa, lalu generasi berikutnya meninggalkan sholat. Ini generasi Yahudi atau bukan? Najil pun Yahudi. Tayyib. Artinya sabar itu dibutuhkan. Seperti perkataan Khidir kepada Musa, wa kaifa tasbiru ma lam tuhit bihi ilma. Khubra, bukan surat apa namanya? Al-Kahfi. Surat 18. Setelah dia bertengkar dalam setelah terjadi keributan antara Musa dan Khidir, dia berjanji berdua. 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ini kesepakatan kan? Ini kesepakatannya. Kemudian setelah itu lanjut 67. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lanjut. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Mulai dari yang berapa tadi? 66, 67, 68. 66 sampai 68. Oke, silakan. Musa berkata kepada Khidir, Apa katanya? bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, Apa katanya?
Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Itu kata Khidir kepada Musa. Lanjut, bagaimana tentang sabar? Dan bagaimanakah kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Jadi itu? ilmu itu butuh sabar, apa sabar itu butuh ilmu nggak? Betul. Kalau sabar tanpa butuh ilmu, sudah saja jadi pendeta atau pastor, di kelenteng, atau jadi orang Buddha atau pemimpin orang Buddha, oke, atau Hindu. Itu sabar tanpa ilmu. Islam sabar tanpa harus dengan ilmu. Hijrah itu bentuk kesabaran atau bukan? Iya. Bentuk kesabaran atau bukan hijrah? Betul. Peperangan itu melepaskan emosional atau bukan? Iya. Berhenti nggak ketika itu? Berhenti sabar. Tetapi di dalam peperangan itu pun ada sabar. Bukan tentang Al-Anfal. Jika seandainya ada di antara kalian orang-orang yang 100 orang yang sabar, sabar itu terbagi, tidak digebuk dengan sabar dulu. Sabar dengan ilmu. Al-Anfal, ayat berapa itu? Tentang masalah malaikat itu, peperangan. 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabirin yaghlibu mi'atain. Itu rumusnya. Sabar itu harus ada ilmunya. Bukan sabar lughawi, tetapi sabar syar'i. Jadi sabar itu syar'i, marah pun harus syar'i, benci itu pun harus syar'i, suka itu pun harus syar'i. Tidak boleh kita benci tanpa ada berdasarkan syara'. Tidak boleh kita suka tanpa berdasarkan syara'. Bukan irama suka perasaan, salah. Jadi ada batasan ya. Ada batasan ya. Mana sabar? Sabar itu terbagi. As-sabar ala tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat itu penting. Jadi di mana kita sabar? Anda lihat, Allah itu sangat sabar dengan perilaku si Yahudi. Apa yang tidak dilakukan oleh orang Yahudi? Manusia yang pertama mengatakan Allah punya anak itu siapa? Yahudi sebelum Nasrani. Surat 9 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-Masih ibn Allah. Jadi siapa terlebih dahulu mengatakan Allah punya anak? Yahudi. Lantas yang menetapkan Allah punya anak dari kalangan Yahudi Nasrani itu siapa? Yahudi juga. Yang punya pekerjaan. Hasan juga. Jadi mereka pernah mengatakan punya anak. Jadi kalau dia sendiri kan ganjil, maka orang lain pun harus mengatakan yang sama. Yang menjadikan orang Nasrani mengatakan Isa punya anak itu Yahudi punya kerja bukan Nasrani. Akhirnya diikuti oleh Nasrani. Jadi dia ingin Anda seperti dia. Itu Yahudi. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Karena di dalam hatinya ada hasad. Al-Baqarah ayat 109 itu. Wadda ta'ifatun min ahli al-kitab law yaruddunakum ba'da imanikum kuffaran hasadan. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'ind. Apa penyakitnya, penyebabnya? Hasad. Jelas itu ya. Jadi Allah itu sangat sabar dengan perilaku orang-orang kafir, termasuk kita ini. Kalau nggak sabar begitu melakukan kesalahan dipelintir, mati. Sabar itu pun tetap berada dalam koridor. Allah itu sabar tetap dalam koridor atau tidak? Iya. Nah, kaum muslimin itu pun sabar tetap harus berada dalam koridor. Marahnya pun harus tetap dalam koridor. Saya ulang ya. Sabar
marah pun harus tetap dalam koridor. Boleh nggak marah? Boleh. Kenapa tidak boleh marah? Di mana nggak marah? Melihat anak kecil berjalan, anak kecil perempuan jalan sama laki-laki ini nggak marah? Ya Allah, ajib, ada batasnya. Di mana harus marah? Melihat anak kecil tidak berakidah, berbicara tentang syirik dan bid'ah, lantas sendirian tidak marah? Lah. Melihat istri saya berbicara dengan orang lain, Anda wajib untuk cemburu. Laki-laki tidak punya rasa cemburu, denius. Istrinya rela dari tepuk orang belakang. Apa kabar Bu? Kata, loh. Ini apa ini? Ya negeri ini dia contohnya kaum seperti itu. Makanya saya katakan tadi, di mana sabar itu ditempatkan, di mana marah itu ditempatkan. Jadi kita paling mudah. Allah itu marah nggak? Mana marah? Sabar nggak? Jadi satu sisi dia sabar, sisi lain dia marah. Saum itu harus sabar atau tidak? Kalau melihat anak ente nggak saum, ente dalam keadaan saum, sabar. Jadi tidak pula saum itu sabar belum tanpa rem. Lantas enak orang bilang ketika dia marah anaknya, nggak boleh itu marah anaknya, sabar bulan puasa, batal puasa. Nah ini bahlul, bahlulnya top. Jadi gimana? Anda melihat orang mungkaran di depan Anda tidak marah? Marah dong walaupun dalam bulan Ramadan. Bukankah siksa kubur itu terhenti di bulan Ramadan? Ya, untuk orang muslim bukan? Yang mengakidah saya atau tidak? Yang ringsek. Tidak ada yang terkubur dalamnya. Ada. Jadi gimana? Jadi sabar itu perlu ditempatkan pada proporsinya. Contoh saya kasihkan sabar. Ini sabar dengan musibah. Anda sakit mungkin gak bisa sabar? Sulit. Nah ini jujur namanya. Kenapa? Karena Anda tidak punya ilmu. Apa yang dimaksudkan sabar dan apa yang dimaksudkan tidak sabar? Bolehkah orang sakit mengeluh? Boleh mengeluh. Mencaci maki penyakit tidak boleh. Kalau mengeluh sifat dia manusia. Orang tidak berhenti, dia kira mengeluh itu tidak sabar, sabar. Berteriak, ya Allah, ya Allah. Boleh karena dia sakit. Bukan, aduh ma, akhirnya dia ngancam. Anak-anak orang kembali, di mana? Jadi harus ada pemisah. Saya kasih contoh sabar. Ketika dia sakit, bagaimana untuk sabar? Ini dia harus memiliki dulu pemahaman tentang takdir terlebih dahulu. Ketika dia tidak memahami takdir secara rinci, maka apapun yang menimpa dia mustahil dia bisa sabar. Ketika Anda dianiaya orang, Anda wajib sabar. Tetapi untuk menegakkan kebenaran, sabar dulu. Harus bersabar menegakkannya, bukan tidak marah. Boleh meledak-ledak. Kasih contoh. Ketika Anda berbenturan dengan satu masalah, ini harus begini. Lalu Anda berkata, kalau anak saya melakukan seperti itu, akan saya hukum dia seperti itu. Emosional nggak namanya? Nggak boleh kan? Tidak boleh kan? Buka hadis tentang potong tangan itu. Bukankah Muhammad SAW berkata, kalau Fatimah itu mencuri akan dipotong tangannya? Itu pengungkapan setelah beliau ketika mau menegakkan had. Bukan muslim. 3 kalau masalah itu apa jenis? Hukum pidana. Hukum pidana. Buka aja langsung hadis yang pusing amat 1670 berapa? Ada nggak? Pidana. Pidana di dalam pidana itu hukum potong tangan. Iya. Ada 1672. 1672. Baca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW katanya, orang-orang Quraisy mendapat kesukaran karena kasus seorang wanita bangsawan yang melakukan pencurian pada masa Rasulullah SAW, yaitu ketika terjadi perang penaklukan Makkah. Kata mereka, siapa yang dapat berbicara dengan Rasulullah SAW? Lobby kan? Iya. Terus Memintakan kebebasan bagi wanita itu dari hukuman potong tangan. Jawab mereka,
tidak ada yang dapat memintakan kebebasan baginya selain Usama bin Zaid, anak sayang Rasulullah SAW. Pintar nggak orang jahiliyah dulu? Pintar. Lebih keblinger orang jahiliyah sekarang ketimbang dulu. Kalau begitu, lanjut. Lalu Usama berbicara dengan Rasulullah SAW, memintakan kebebasan bagi wanita itu. Mendengar permintaan Usama, muka Rasulullah SAW berubah warnanya. Lalu beliau bersabda, Emosi gitu? Iya. Nggak boleh figur, public figur, pemerintah muka nggak boleh. Nggak boleh gitu. Jadi maka saya katakan, di mana? Berubah muka itu boleh, marah itu boleh. Jadi Rasulullah itu paling marah, paling berubah mukanya, marah. Nggak boleh Anda sebagai public figur, nggak boleh. Loh, itu kebodohan namanya. Kemudian, sanggupkah kamu membela seseorang dari hukum yang telah ditetapkan Allah? Ya Usama, mohonkanlah aku ampun kepada Allah, ya Rasulullah. Setelah malam tiba, beliau berpidato. Mula-mula beliau memuji Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mengalami kehancuran, karena apabila orang-orang besar yang mencuri, mereka diamkan saja. Dan apabila yang mencuri itu rakyat biasa, mereka tegakkan hukum. nah terjadi nggak di Indonesia? Lanjut. Sesungguhnya aku, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andai kata Fatimah binti Muhammad yang mencuri, sungguh kupotong tangannya. Apa hubungannya antara anaknya sama kasus orang? Emosional nggak? Oh, nggak boleh ada begitu. Oke, jadi saya katakan di mana marah, di mana sabar. Rasul itu pernah digoda oleh istrinya. Jadi saya ulangi kembali, sabar itu ada batas atau tidak? Ada batasannya. Bukan dalam sabar tidak boleh marah. Kalau orang di Indonesia itu sabar tidak boleh marah sama sekali. Begitu ada sekali marah, dia sabar, dia bilang nggak benar itu sabarnya. Itu kultural. Kita ini tidak berbicara tentang sabar orang Indonesia, Cina, India, Arab, tetapi kita berbicara tentang sabar syar'i. Baiklah, kalau begitu, di mana orang sabar, di mana dia marah? Untuk sabar terhadap musibah, dia harus tahu dulu, punya ilmu dulu tentangnya, bahwasanya penyakit itu tidak terkena oleh seseorang melainkan karena dosanya. Dia tidak ditimpa malapetaka melainkan karena dosanya. Jadi penyakit datang pada orang itu karena dosanya. Ini mau sabar, jadi harus paham benar. Yang kedua, penyakit itu diberikan kepadanya, beda lagi ya. Diberi penyakit itu dua opsi, untuk mengurangi dosanya ataupun menambah dosanya. Kalau dia tidak mengerti bahwasanya penyakit itu, dia terkena penyakit itu karena dosanya, maka dia sakit, dia akan marah. Ya enggak? Bisa terjadi dia sakit, bisa putus asa. Jadi dia paham dulu. Jadi untuk sahabat dimungkinkan enggak? Kalau ada ilmu. Tapi